Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Pakai topi kali ya guys. Palanya Mas itu kayak nganue. Nah ini rak ya rotok pantes ya. Botak ndubure lo guys, ya Allah. Piye, pantas para? Kayak gini apa kayak gitu tadi enaknya? Pakai peci Mas Teh. Wah, peciku di mana ya? Ini kayak menungso lah ya. Selamat malam teman-teman, di sini pas jam 8 malam Mas Teh ternyata mau secapek sengantuk apa kalau ngelihat dapur berantakan nggak bisa guys. Tetap aja harus beres-beres dapur, harus beres-beres semua. Masya Allah, tetap harus diurusin. Kayak opo nologi jane. Menungso do bejat kabeh nih karepe piye. Arep tak critake karo jenengan padha pusing, guys. Mas Teh di video ini pengen cerita sama kalian soal apa kata Eyang dari arti firasat-firasat yang Mas Teh rasain. Nanti Mas Teh akan ceritakan ke kalian. Disclaimer dulu sebelum nonton lebih lanjut. Aku nggak pernah bilang apa yang aku sampaikan di video itu selalu benar. Aku nggak pernah bilang juga beberapa hal yang aku sampaikan di video itu pasti terjadi. Jadi tolong digarisbawahi ya. Oke, setuju? Setuju. Terima kasih banyak orang baik. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan kita, saya mengucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang ya. Yang sudah subscribe, matur nuwun, terima kasih. Mungkin ada yang berkenan subscribe? Boleh. Pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa, bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Kenapa Mas Tulus aku nggak boleh skip iklan? Karena dengan kalian tidak men-skip iklan, kalian sudah sedekah sama Mas Teh, kalian sudah berpartisipasi dalam terus berjalannya channel YouTube ini ya. Jangan lewati iklannya. Kalau nggak dilewati baru teman-teman sedekah. Semoga dengan tidak melewati iklan jadi sedekahnya buat jenengan deh. Amin. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Teman-teman, aku spill lagi ya malam ini ya. Ternyata nambah guys. Alhamdulillah. Mungkin karena baru pada gajian kali ya. Barakallah nih. Jam 8 malam 02 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 1 Februari. Tadi itu 400 sekian ya. Ini 725. Tambah 300.000 kalau nggak salah ya. Tadi kan 400, ini sekarang 300. Benar atau guys? Sama aku lihat genah. Bismillah pokoknya. Tanggal 10 Kobul Bismillahirrahmanirrahim 2 juta. Mungkin nggak tanggal 10 2 juta? Mungkin nggak?
Mungkin Mas Tulus, amin, amin ya rabbal alamin. Makanya minta doanya teman-teman, doanya jenengan tuh, wah keren loh kalian itu orang-orang pilihan loh. Yang doa-doain saya itu semuanya banyak yang dikabul sama Allah ya. Makanya doain semoga apalagi bulan Februari ini waktunya mepet. Bulannya tidak sampai 30. Jadi kemungkinan kita 25 atau mungkin akhir bulannya tanggal berapa kita nggak tahu. Aku belum kepo-kepoin sih. Jadi wah, waktunya juga mepet. Makanya doain semoga tetap Allah izinkan ada di bulan ini, di bulan Februari. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita, ya. Amin. For your information, aku tadi barusan ngecek untuk tanggal 2 Februari. Besok kita kan bahas intuisi tanggal 2 Februari ya. Angka besok ini for your information, untuk informasi buat kamu aja. Besok itu hari yang bagus buat sedekah. Angka yang bagus buat sedekah. Sumpah. Weh, sampai sumpah aku. Tayasu yang tampah. Teman-teman yang sudah partisipasi, terima kasih banyak. Saya tanpa terkecuali saja, saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala sesuatu yang sudah kalian lakukan, termasuk support Mas T, sudah subscribe, apalagi untuk yang sudah sedekah nasi box. Terima kasih, nggih. Semoga hajatnya apa, niatnya apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Semoga teman-teman yang sedekah ke Mas T, sedekahnya jadi tolak bala buat jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Sehat berkah buat kita semua ya. Oh iya, among-among saya tunggu terakhir sampai tanggal 4 ya teman-teman. Ingat tanggal 4 terakhir kalian kirim nama-nama yang diamong-amongi, oke? Kalau bisa sih kirim tuh satu anggota keluarga gitu. Terus atau anggota keluarga, terus semuanya aja, syaratnya masih hidup atau boleh anak bajang yang pernah digugurkan atau keguguran ya. Kirimkan nama lengkapnya, nanti dikirimkan ke WhatsApp yang 081958221888 ke situ ya. Mas Tulus udah buka donasi teman-teman, wes tau pokoknya doanya Mas Tulus sehat, doakan Mas Tulus lancar segala sesuatunya, insya Allah Mas Tulus gelar. Ini udah apa kesekian kali, cuman pas banget kebetulan memang mau bikin sebelum kita puasa kan, tanggal 20 kayaknya udah puasa ya teman-teman, jadi pas banget gitu. Makanya kalau teman-teman mau ikutan terus nggak bisa transfer, jangan ngerasa bersalah. Bisa transfer, bisa dikit pun nggak apa-apa, nggak usah ada kata-kata begitu. Transfer aja kalau mau ke rekening yang mana yang kalian punya, konfirmasi udah. Nggak usah pakai kata-kata maaf ya Mas Tulus sedikit, maaf ya nggak bisa bantu, jangan ya guys. Jujur aku sedih banget kalau kalian jawab kayak gitu, karena kan aku nggak buka donasi. Aku udah berusaha betul menyisihkan rezeki. Aku terus-terusan bilang sama kalian, mau kalian sedekah mau nggak, semuanya aku doain, semuanya aku sapu jagatkan untuk didoakan. Semuanya teman-teman, aku bener-bener berharap sama Allah. Satu, semoga omong-omongku tadi itu ngerubah anak-anak yang pernah dibuang, khususnya yang digugurkan ya. Aku berharap mereka tuh jadi berkat buat kalian gitu loh. Jangan jadi karma buruk, jangan jadi karma untuk, karena anak bajang atau anak yang digugurkan tuh bahaya banget guys, khususnya yang digugurkan ya. Kalau nggak dirawat itu bahaya banget. Nanti jenengan udah wafat, jenengan udah nggak ada, kasihan ini dia ganggu adik-adiknya, kakak-kakaknya. Bukan, sebetulnya gini, kalau kita rawat dengan baik, dia punya koneksi antar keluarga, aman, karena sebetulnya mereka punya nurani yang bagus. Tapi kalau kita biarkan, apalagi itu udah kita gugurkan, kita buang, nggak kita akui, nanti malah bahaya. Dampaknya kita meninggal, anak kita tinggalin bajang, anak kita keganggu hidupnya, kan sedih, ya toh? Seperti itu ya. Mudah-mudahan saya berharap apa yang saya lakukan ini Allah jadikan pahala bagi anak-anak yang ikut sama Mas T, khususnya yang pernah menggugurkan lah ya, supaya anak-anak ini jadi berkat yang baik buat kalian. Itu aja sih, amin. Semoga Allah kabul ya. Terima kasih banyak. Tuh kan, air matanya udah angel banget, aku susah banget mau ngomongnya nggak bisa, mau ditahan tuh nggak bisa gitu, kayak ngembeng sendiri kayak gitulah. Salah sesuai karo Raine kayak preman pensiun, tapi hatinya tuh Hello Kitty. Seperti itu ya teman-teman. Silakan WhatsApp nama lengkap dan juga nama ayah kandungnya ya. Oke. Kemarin Mas T cerita soal olengnya Mas T ya. Dari mimpi, dari oleng, dan juga beberapa hal. Salah satunya adalah fakta lagi. Bayangan atau slide yang Mas Tulus lihat yang dimana
bayangan soal sesuatu tadi tuh nyata banget di depan mata. Termasuk salah satu yang aku lihat itu belakangan ini soal IKN yang tenggelam ya, dari mimpi, dari slide dan juga beberapa. Kemudian hawa gerah yang luar biasa, rasa goyang tapi hanya di kepala bagian atas, kemudian rasa apa capek, mondong, sama bayangan-bayangan tertentu yang sedang kita rasakan. Hawa panas yang berlebihan ketika sedang, iya sayang, kan tadi udah ngomong ya teman-teman. Tadi Mas Teh udah ngomong soal sedekah nasi box ya. Udah ngomong, makanya wis jin kok kupingnya budek. Biasanya jin itu kang kepo. Ben, aku saiki ngomong rarep tak sopan-sopan ke. Wong dhewe nek ngomong karo wong tuwa ora aturan kok. Oh iya ding bener. Jin, ndak kanjenge. Ya bener juga sih, orang mungkin kualat juga deh jangkar karaku wong tuwean dhek. Bener sih. Oke. Setelah aku bercerita dengan beberapa hal yang saya tak silence guys, tidak mau guys. Dengan beberapa yang aku rasakan, dengan beberapa yang aku alami, fix teman-teman. Ternyata ada beberapa hal ya. Aku nggak tahu kenapa. Ini intermezzo aja ya. Eyang itu beberapa hari belakangan ini lumayan concern loh, nyentil soal IKN. Aku nggak tahu kenapa ya. Semoga ini ada perhatian dari pemerintah ya. Kalau Eyang udah nyentil gini nih, mungkin ada sesuatu di IKN yang harus dicek, yang harus di cross check ya. Jangan sampai ada proyek-proyek yang di luar itu, ada kejadian-kejadian yang nggak terkontrol sebelumnya, nanti malah dampaknya akan bahaya. Aku juga nggak ngerti kenapa, tapi memang itu sih salah satunya. Dan yang tuh sering banget ngomong yang le doain ya IKN tuh biar jadi manfaat, ojo dibuang-buang. Apa istilahnya, jangan buang-buang. Mungkin kalau bahasa kita tuh buang-buang anggaran kali ya. Yang tuh beberapa kali ngomongin itu sih. Serius, yang beberapa kali spill itu. Terkait dengan hawa panas yang aku rasakan, berkemungkinan kalau masih akan ada aktivitas elemen tanah, itu disampaikan ya. Termasuk gempa dan juga gunung erupsi, itu yang disampaikan beliau. Dan gunung itu ada beberapa titik yang disampaikan yang di Pulau Jawa, ada di Sumatera, sama di Wetan Indonesia tuh. Aku berkeyakinan ya dari satu hal yang disampaikan yang ini adalah pulau yang ada di timur Indonesia. Aku nggak tahu sebelah mana, apa Makassar, apa Lombok, atau Bali, atau apa, aku nggak tahu. Cuman memang aktivitas gunung itu titiknya ada 3 yang beliau sebutkan. Yang satu di Jawa, satu Sumatera, satunya di Wetan Indonesia tuh, maksudku ya mungkin bisa jadi timur ya, timur Indonesia lah. Itu aku cernanya sih seperti itu. Akan ada aktivitas gunung salah satunya yang di antara 3 tadi yang akan aktif luar biasa, atau aktifnya mungkin akan lebih besar daripada sebelumnya. Ini hanya terkaan ya teman-teman, itu yang disebutkan ya. Kemudian hawa panas yang lain selain erupsi ternyata akan berdampak ke gempa lagi dan lagi teman-teman. Aku jujur ya, 2 ini elemen airnya lumayan kuat. Bulan Februari ini elemen air lumayan kuat, bismillah. Dan aku agak kurang gini, kenapa aku takut? Bukan takut sih, lebih ke ya kalau emang Allah sudah berkehendak kan mau ngomong apa ya. Cuman yang bikin aku lebih iseng lagi, kenapa di bulan Februari ini aku takut kalau ada, bukan takut tapi gimana ya istilahnya ya, mudah-mudahan enggak lah gitu. Kenapa aku agak concern di bulan Februari ada tsunami? Pertama, air di Februari itu banyak. Itu yang pertama, termasuk hujan, termasuk dari mana-mana. Yang kedua, gelombang laut di bulan Februari itu akan lebih intens daripada sebelumnya. Daripada Januari lah simpelnya gitu. Jadi gelombang laut yang muncul atau angka gelombang yang muncul di bulan Februari itu tuh agak lumayan lebih banyak daripada Januari, istilahnya gitu. Jadi ada ada pelepasan energi angin yang bukan hanya via darat saja, tetapi salah satunya juga keluar atau lewat jalur laut, gelombang tinggi dan segala macam. Guys, aku mau ngomong gimana ya? Kalian mau percaya nggak percaya? Kemarin mereka ngomong soal gelombang Selat Bali. Itu di Lombok memang betul ada aktivitas gelombang tinggi loh guys. Sampai ada
mobil truk yang terbalik. Aku tuh diinfo sama teman-teman. Jadi gini, teman-teman subscribernya Mas T ini, kalau yang continue dan mereka ngerasa bahwa, oh yang diomongin Mas Tulus ada benernya, mereka langsung share. Entah itu ramalan BMKG, entah itu kejadian nyata, semua dikirim ke Mas T. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian soal gempa di Bali. Beberapa kali juga mereka menyebutkan itu dan memang betul ada, teman-teman. Aku nggak bilang bahwa pembenaran dari apa yang aku sampaikan ya. Ini yang gua ngomongin bener, nggak kayak gitu juga. Cuma memang kadang-kadang apa yang disampaikan yang atau apa yang disampaikan anak-anak tuh ada betulnya. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Kegempaan yang aku takutkan, yang aku ngeriin di bulan Februari itu gempa yang bareng sama gelombang tinggi ini tadi yang keluar. Nah, aku sih kalau gelombang tinggi aja udah jelas ada ya. Gelombang tinggi atau air laut yang meluap di Februari sudah pasti ada. Gimana bayanganku kalau bareng sama yang namanya gempa skalanya besar. Karena bulan Februari itu ya titik-titik gempa itu masih ada. Pengulangan gempa di Februari masih ada. Kayak yang di Pacitan, kayak di Jogja ya, kayak di Sukabumi, Pangandaran, itu tuh beberapa kali kebaca loh guys. Dan intuisinya semuanya pengulangan. Dan di bulan Maret, sampai bulan Maret, pengulangan mereka masih kemungkinannya terjadi. Nah itu tadi yang apa ya istilahnya ya, jadi pemikirannya Mas T loh guys, maksudnya gini, Mas T jadi berpikir untuk aduh kok kayak gini ya, takutnya gitu maksudnya Mas T itu. Selain itu juga aku sempat nanya sih, yang biasanya kan aku dapat mimpi soal ini kenapa kok slide-nya kelihatan nyata banget di depan kamu gitu. Jadi kayak ada semacam, aku sih mungkin secara garis besar yang bilangnya ono bocor ngene gitu loh guys. Jadi kayak mungkin nggak sih residual energi itu bocor ke kita yang tidak seharusnya, kayak error gitu loh, kayak koneksi error. Kayak misalnya kalau frekuensi radio tuh misalnya sekian poin sekian, tapi ternyata ada frekuensi lain yang menduduki itu. Jadi aku bisa merasakan. Jadi sedang ada restart apa ya istilahnya. Aku bingung menggambarkan bahasaku loh guys. Apa sih di sedang ada revisi, sedang ada, kalau bahasa kita shutdown tuh kayak dihabisin banget ya kalau shutdown, kayak lagi di setting ulang gitu loh guys. Jadi slide itu muncul dan malah yang bikin aku takut lagi yang bilang beberapa slide kamu tuh nanti ada yang kejadian nih. Wah. Yang terakhir sih yang aku lihat soal IKN ya. Apa maksudnya ya? Ada apa dengan IKN ya? Aku juga bingung guys. Cuman memang IKN ini merupakan sesuatu yang agak, ya kalau bagi kita ya sekarang bangunnya mahal-mahal, atau kenyataannya juga fungsinya juga ya cuma seperti itu. Maaf bukan cuma seperti itu, tapi pada dasarnya sampai sekarang juga nggak ada kan gitu ya. Nah itu sih. Terus air dan juga angin ini juga salah satu yang dikonsentkan. Jadi kayak angin yang ada di air juga sama, itu seperti itu. Lalu teman-teman, yang terakhir tadi hasil obrolanku tuh ternyata masih berhubungan juga dengan yang namanya geothermal, hawa panas bumi teman-teman. Jadi kayak Gunung Gede Pangrango itu katanya mau dikelola sebagai A ya, gunung satu lagi dikelola sebagai B, dan pemanfaatan sebagai energi terbarukan katanya. Aku nggak tahu apakah ini program pemerintah atau swasta atau apa, aku nggak ngerti ya teman-teman. Aku nggak mau ikut campur soal itu. Cuma kenapa aku sempat nanya tadi, kenapa kok yang bilang panas lagi. Letusan itu tuh muncul gambarannya teman-teman kalau panas ketemu panas. Jadi makanya yang bilang, kayak maaf kalau bahasa kasarnya ya, Gunung Gede Pangrango itu mungkin simpelnya begini kalau ditanya, boleh nggak sih dimanfaatkan sumber panasnya? Boleh, tapi nggak tahu kapan. Aku juga nggak ngerti. Cuma kalau untuk sekarang jangan. Kenapa? Bawah bumi kita itu sedang ada pembakaran khusus teman-teman. Sedang ada revisi seperti yang disebutkan di awal. Ada revisi lagi dan lagi. Sedangkan panas di atas atau di
fungsi dalam tanda kutip versi geothermal tadi atau panas bumi tadi akan bertemu dengan panas. Jadi makanya maksudnya Eyang itu biar ini dulu loh, biar apa ya, ibarat kata jalan tuh biar lurus dulu, jangan langsung dibelokin dulu, jangan dipager, ngerti nggak? Kalau itu jalan, itu jangan dipager, jangan diberhentikan, kan lama-lama akan besar, ditahan, ya kan, ditahan dulu, dor, meledak jauh. Nah, dampak dari pembangunan geothermal untuk saat ini ya, versi Eyang sekali lagi, aku nggak bilang ini versi, aku nggak belajar dari mana, aku nggak lihat dari tolak ukur apapun di sini ya teman-teman, tetapi dari faktor yang aku sampaikan ke kalian adalah versi apa yang disampaikan Eyang dengan beberapa faktor yang aku sebutkan di awal. Oh ternyata terangan tabletku daripada lightingnya seperti halnya panas ketemu panas, dan panas tadi tertahan. Kalau lama-lama merah jeblok, dan dampaknya adalah ledakan. Ledakan ini apa aku nggak tahu. Akan banyak sinkhole kata Eyang, akan banyak lubang menganga, akan banyak ledakan-ledakan yang timbul dari api, dari tanah. Kemudian akan banyak muncul sumber-sumber magma lagi, kayak semacam gunung, kayak Bledekuwu ya, kayak yang di Blora atau apa namanya. Itulah pokoknya lumpur-lumpur yang seperti itu, kayak lumpur lapindo dan segala macam. Nanti kalau diterus-teruskan dampaknya akan seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan sih sebetulnya mimpinya Mas Teh ternyata masih berhubungan pula dengan musibah teman-teman. Jadi aku juga berpikir bahwa awalnya masa iya sih mimpi begini jadi begitu, masa sih saya harus gini ini, apakah saya orang spesial banget sampai mimpi saya aja diartikan seperti itu, sampai yang saya alami ya seperti itu. Dan itu tuh oleng ya teman-teman, lebih ke nyata sih. Mimpi juga sama, beberapa kali juga sama, slide-nya lebih jelas lagi, bukan mimpi, bayangannya nyata, kepalanya sakit ya beneran, badannya ngantuk beneran, terus badannya agak puyeng ya puyeng beneran, emosinya, sedihnya, gerahnya itu juga sama. Jadi gimana ya, aku juga udah periksa ke dokter juga sama rasanya seperti itu. Dan uniknya adalah banyak teman-teman yang DM aku, banyak teman-teman yang japri aku, dan mereka bilang kalau bukan cuma kamu Mas Tulus, aku juga ngalamin, aku juga ngerasain ini rasanya kayak gini. Jadi ini adalah salah satu poin yang agak unik bagi aku, tapi ternyata bukan cuma aku yang merasakan. Dan yang juga bilang nggak cuma kamu yang merasakan. Poin terakhir yang disampaikan yang Logito terkait dengan firasat yang saya rasakan cuma 2 kata, jaga bumi. Aku juga bingung sih dengan kata-kata itu. Jadi apa kata yang pripun apa Endol katanya yang kemarin tadi pagi, jaga bumi maka bumi akan menjaga kamu lah. Bahasa Indonesianya kurang lebih ngono lah. Omongnya agak panjang, ada beberapa kosakata tapi kurang lebih seperti itu. Jaga bumi maka bumi akan jaga kamu. Jadi sementara waktu ini jangan ada proyek-proyek yang berhubungan dengan konservasi alam deh, yang mengganggu alam kita yang mungkin sedang misalnya nih, ini tanah tersebut dipetakan sebagai lahan terbuka hijau, dipetakan sebagai kotak hijau untuk paru-paru dunia misalnya, tapi jangan diapa-apain dulu. Sementara kalau kata Mas Tulus jangan dulu. Kalau misalnya kayak proyek-proyek tertentu yang udah genting kayak bendungan segala macam ya itu nggak masalah. Cuman kalau untuk kayak masalahnya geothermal dan segala macam sepertinya harusnya tahan dulu sih. Kalau menurut Mas Teh ya, kurang lebih seperti itu. Aku nggak bilang juga apa yang aku sampaikan di video ini benar. Jadi silakan kalian cerna. Kalau kalian juga merasakan hal serupa seperti saya, ya mungkin hanya kebetulan dan bukan berarti kita orang spesial ya, tapi memang hanya kebetulan saja. Mungkin seperti itu ya. Harapan saya pribadi, semoga apa yang saya rasakan ini bukan merupakan bertanda buruk, bukan sesuatu yang jelek. Semoga semuanya tetap baik, tujuannya baik, manfaatnya baik. Hanya itu aja harapan saya, amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dijauhkan dari musibah bala apapun yang tidak baik buat kita, amin. Terima kasih teman-teman. Ini sudah jam 8.22 ya. Nggak tahu nanti bisa cepat diedit tayangkan atau enggak. Mungkin bisa jam 10 atau jam 11 malam. Tungguin aja. Yang pasti videonya akan saya usahakan tayang malam ini ya. Oke. Terima kasih. Masih ada soal Karawang yang disampaikan Curdol. Penasaran nggak kalian?
Kalau penasaran terus di kolom komentar. Bahas Karawang yang disampaikan Curondol soal banjir Mas Teh gitu ya. Nanti Mas Tulus bahas. Masih banyak hal yang perlu dibahas. Silahkan komentar di postingan yang sudah Mas Tulus buat atau DM ke Instagramnya Mas Teh di @bigtulus_official ya. Saya minta maaf kalau salah kata. Kalau suka ditonton, tidak suka di skip, silahkan sesuai dengan apa yang kalian mau saja. Matur nuwun, saya pamit ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.